Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih, sahabat El Shaddai Ministry dimanapun saudara berada saat ini. Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan pagi El Shaddai Ministry. Sebelum kita melanjutkan segala kegiatan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita mendengarkan renungan pagi yang akan kembali memotivasi kita agar kita tetap berada di koridornya Tuhan atau di jalannya Tuhan. Puji Tuhan, mari bersaat teduh sejenak dan kita berdoa. Kami menaikkan pujian syukur kami kepada-Mu Tuhan, oleh karena kasih anugerah pertolongan Tuhan sehingga kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Kami boleh menikmati hari baru karena pemurahan Tuhan. Ya Tuhan, sebelum kami melanjutkan segala kegiatan dan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami, membawa hidup kami, mempersembahkan hidup kami, agar supaya kami boleh diisi oleh kebenaran firman-Mu, agar kami boleh senantiasa dikuatkan ketika kami menjalani hari-hari kami di sepanjang hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, sahabat El Shaddai Ministry. Ayat firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Yohanes 21 ayatnya yang ke-22 yang berkata, jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ungkapan tentang peristiwa yang sudah kita baca ini bisa dikatakan sebagai sesuatu keingintahuan dari Petrus, dan bisa kita katakan Petrus ini orangnya kepo ya, pingin tahu sesuatu yang bukan urusannya. Saudara, sesaat setelah Yesus bangkit, Yesus datang menemui murid-muridnya di tepi pantai ketika mereka sedang menjala ikan. Saat mereka mulai makan atau mulai melahap ikan, satu dengan yang lainnya berbincang-bincang, Petrus mendekati Yesus dan bertanya kepada Yesus tentang akhir hidup dari Yohanes, murid yang paling dikasihi. Respon Yesus pada waktu itu sangat sederhana, itu bukan urusanmu. Saudara, sebenarnya tidak ada yang salah dalam hal bertanya. Yang salah adalah apa yang Petrus pertanyakan. Dia bertanya tentang sesuatu yang bukan urusannya. Sementara jelas kata Yesus bahwa urusan Petrus adalah mengikut Yesus. Kepo menjadi sebuah istilah umum bagi orang yang suka ingin tahu urusan orang lain. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kepo sebagai rasa ingin tahu yang berlebihan tentang sesuatu, atau rasa ingin tahu berlebihan tentang orang lain. Nah saudara, rasa ingin tahu jika kita kaitkan dengan inovasi atau sesuatu yang positif, tentu tidak akan menimbulkan masalah. Justru diperlukan rasa ingin tahu yang lebih besar agar supaya kita memiliki motivasi untuk melakukan tindakan-tindakan inovasi atau sebuah tindakan untuk mengembangkan segala sesuatu. Namun ketika rasa ingin tahu tersebut hanya terhubung dengan upaya mencari bahan tentang orang lain yang didasarkan pada kepentingan diri kita sendiri untuk dijadikan bahan ngerumpi atau untuk dijadikan bahan gosip, orang Batam bilang untuk dijadikan bahan mamota. Tentu ini yang perlu kita waspadai. Harus kita akui bahwa terkadang ya ada kepuasan tersendiri jika kita sempat tahu atau kita mengetahui kehidupan orang lain, terutama
jika kita mengetahui rahasia seseorang. Namun saudara, sahabat LCA Ministry, yang perlu kita tahu dan yang perlu kita sadari bahwa hal-hal seperti itu tidak ada manfaatnya sama sekali bagi kehidupan kita. Apalagi jika kita ini anak-anak Tuhan. Sayangnya banyak orang Kristen meskipun sadar bahwa apa yang dia lakukan itu nggak benar, tapi masih saja kita suka mengurusi persoalan atau mengurusi urusan orang lain, mengurusi masalah orang lain, padahal orang itu sama sekali nggak mau melibatkan kita. Lain halnya jika kita ingin tahu kehidupan orang lain dengan tujuan kita ingin membantu nih. Mungkin ketika dia ada di dalam masalah dan persoalan, dia butuh sesuatu dan kita bisa bantu dia ya. Hal seperti itu mungkin tidak masalah karena kita mempunyai tujuan yang baik. Di luar kepentingan itu, saya rasa ini adalah sebuah kebiasaan yang salah, dan kebiasaan ini harus kita hilangkan, yaitu kebiasaan kepo atau kebiasaan ingin tahu tentang kehidupan orang lain, terutama untuk kepuasan kita sendiri. Bukanlah hal yang baik untuk kita kembangkan atau bukanlah hal yang baik untuk kita contohi. Sebetulnya saudara, kepo lahir dari sebuah sikap yang sungguh mulia, yakni peduli dengan orang yang kita kenal. Sayangnya rasa peduli ini kemudian cenderung membuat kita terlalu ingin masuk ke dalam, terlalu ingin mencari tahu soal-soal yang bikin kita penasaran. Kita ingin tahu sedetail mungkin sampai pada akar-akarnya tentang si A, si B, si C, dan lain sebagainya. Nah, saking tingginya rasa ingin tahu yang muncul, tidak jarang hal itu malah mengganggu dan menimbulkan masalah bagi diri kita sendiri, bahkan bagi orang lain. Memang betul kalau rasa ingin tahu itu baik, ya tidak masalah. Bagaimanapun juga, hal inilah yang terkadang membuat otak kita terus berkembang setiap harinya. Namun kalau rasa ingin tahu ini menjadi sebuah obsesi, itu sangat berbahaya. Godaan untuk melibatkan diri dalam kehidupan orang lain, dalam masalah orang lain tanpa diundang, kerap kali datang dalam kehidupan kita. Nah, jika selama ini kita terbiasa hidup kepo dengan urusan orang lain, mencampuri urusan orang lain yang bukan jadi urusan kita, maka pahamilah bahwa sejatinya kita tidak bisa membantu siapa-siapa, bahkan berpotensi mengganggu kesehatan mental kita, dan pada akhirnya akan timbul sebuah pertengkaran, dan mungkin kita akan memiliki musuh karena kita kepo dengan urusan orang lain. Saudara, memang hal yang menyenangkan jika kita tahu siapa orang tersebut. Saudara, stop berhenti mencampuri urusan orang lain. Urusan kita, seperti kata Yesus, urusan kita ikut Yesus, urusan kita melakukan kehendak Tuhan, urusan kita menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Selain itu saudara, orang lain akan menghargai kita dan menyukai kita jika kita tidak kepo dengan urusannya, kecuali orang itu yang ngasih tahu ke kita. Ingat, tidak mencampuri orang lain berbeda dengan mengabaikan tanggung jawab atau mengabaikan orang-orang di sekitar. Kita harus tahu kapan waktu yang paling tepat untuk kita melibatkan diri, begitupun sebaliknya. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaan sendiri
maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Itu kata Galatia 6 ayat keempat. Oh ya, ada juga orang yang berpendapat bahwa kepo itu berasal dari bahasa Hokkien, ke bertanya, po, apo, artinya nenek. Jadi saudara, kepo dalam bahasa Hokkien berarti nenek yang suka bertanya. Nah, kalau saudara terlalu sering bertanya, terlalu sering mencampuri urusan orang lain, berarti saudara adalah nenek yang suka bertanya. Haleluya. Kepo terhadap karya Tuhan adalah sehat. Amin. Ketika diikuti dengan sikap taat kepada Tuhan dan kehendak Tuhan. Kepo terhadap rencana Tuhan dalam kehidupan kita itu bagus jika diikuti dengan sikap hati yang menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Tetapi jika kita kepo dengan urusan orang lain yang ada, kita menambah musuh bukan menambah teman. Kepo menjadi tidak bermanfaat ketika hanya menjadi sumber gosip baru. Mari saudara, sahabat El Shaddai Ministry, mari kita menjadi murid yang belajar kepo untuk taat kepada Tuhan. Belajar kepo firman Tuhan. Jangan urusin urusan orang lain. Mari belajar mengurus diri kita sendiri agar kita tambah hari tambah taat kepada Tuhan, agar kita tambah hari tambah cinta Tuhan, agar kita tambah hari tambah melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Stop kepo, urus urusan kita sendiri. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini kami kembali diingatkan lagi untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Biarlah kami boleh diberikan hikmat kapan waktu yang tepat ketika kami boleh memberikan nasihat kepada orang-orang di sekitar kami, bukan malah kami memperkeruh suasana dengan kami mengurusi hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali menegur kami, mengingatkan kami agar kami kepo dengan rencana-rencana Tuhan, agar kami kepo untuk taat kepada Tuhan, dan agar kami tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami suka mencampuri urusan orang lain, bahkan kami masuk ke dalamnya untuk terlibat dalam urusan orang lain tanpa dia minta atau tanpa dia kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kuatkan kami agar kami tahu apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan, apa tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami akan melanjutkan segala kegiatan aktivitas kami dalam pekerjaan, dalam tugas kami, dalam studi kami. Tuhan lindungi, tutup pupus kami dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan biarlah berkat Tuhan menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ingat pesan firman Tuhan hari ini. Jangan suka campuri urusan orang lain. Jangan kepo. Jangan jadi nenek-nenek yang suka bertanya. Jaga kesehatanmu, jaga kesehatan keluargamu. Ikuti anjuran pemerintah, prokes. Ada banyak hal-hal yang terjadi di depan mata kita dan itu nyata. Mari tetap andalkan Tuhan. Mari tetap percaya kepada Tuhan. Miliki pikiran yang positif agar kita bisa menjalani hari-hari ini dengan baik. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya sepanjang hari ini. Shalom.